Andrea, don't! Back off, Dale. No! Hai Bray, kembali lagi bersama gue di PN Movie. Pada kali ini, gue akan melanjutkan series The Walking Dead Season 2 di episode 5. Yang mana pada episode sebelumnya, mereka semua masih disibukkan pencarian Sophia yang hingga kini belum ditemukan. Namun di tengah kekacauan wabah zombie, Lori malah hamil dan entah anaknya siapa. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Mending kita masuk aja ke alur ceritanya. Dukung juga channel ini agar gue tetap semangat memberikan asupan hiburan kepada kalian. Jadi mari kita mulai filmnya. Scene diawali ketika kekacauan baru terjadi, di mana Sen dan kelompoknya terjebak ketika akan menuju pengungsian di kota Atlanta. Are you getting anything? Namun tiba-tiba saja siaran radio tak ada satupun mengudara. Lalu dari atas mereka melihat rombongan helikopter menuju arah kota Atlanta. I'll come with you. Dipikir ada sesuatu yang aneh, Sen bersama Lori mengecek untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Melihat kota tujuan mereka dibombardir, kini Sen tak tahu harus kemana lagi pergi. Kita kembali di masa sekarang. Lori yang kesiangan langsung membantu Carol untuk menjemur pakaian. Di sini, Carol berencana ingin berterima kasih kepada keluarga Hershel dengan menyiapkan makan malam untuk mereka karena telah diizinkan tinggal di sini. Di sisi lain, Rick yang menyusun strategi mengatakan kalau mungkin Sophia saat ini tak jauh dari rumah yang pernah ditemui Daryl. Lantas Jimmy keponakan Hershel meminta Rick untuk ikut membantu, sekalian dipinjamkan kuda agar memudahkan Daryl menyisir area. Sementara itu Glenn yang masih kesemsem oleh Maggie mengajaknya adu gabrut lagi karena stok balon masih banyak. Maggie pun hanya tersenyum cuek seakan-akan dia tak mau melakukan lagi hal itu. Di tengah hutan, sambil mencari Sophia, mereka curhat tentang masa lalunya masing-masing. Di sini, Sen memberitahu kalau masa lalu adalah sebuah nostalgia yang akan buat kamu kecanduan sehingga melupakan kehidupan sekarang. Dia pun mengingatkan kepada Rick agar berhenti mencari Sophia dan melanjutkan tujuan mereka sekarang, yaitu pergi ke Fort Benning. Karena menurutnya, jika mereka melanjutkan perjalanan dari kemarin-kemarin, mungkin Carol tak akan tertembak. Kita beralih ke posisi Daryl yang sendirian menyusuri hutan dengan menunggangi kuda. Setelah menemukan boneka milik Sophia di pinggir sungai, dia merasa Sophia tak jauh dari sini. Lantas dia kembali melakukan pencarian, namun kuda yang ditumpanginya panik yang menyebabkan Daryl terpelanting ke sungai. Melihat anak panah miliknya nancep pada tubuhnya, Daryl yang masih sempoyongan kembali ke daratan dan ternyata setinggi itu dia telah terjatuh. Lalu dia pun baru sadar busur miliknya tak ada di tangannya. Setelah mendapatkan kembali senjatanya, dia mencoba ke tempat semula dengan mendaki perlahan-lahan. Namun tubuhnya tak kuat sehingga dia terperosok kembali. You're pregnant. Di sisi Glenn, dia yang baru tahu alat yang kemarin dicari adalah alat pengetes kehamilan, mengkonfirmasi kepada Lori apakah dirinya sedang hamil. Mengetahui rahasianya, Lori meminta Glenn agar merahasiakan hal ini kepada suaminya. Namun beberapa saat kemudian, Rick datang dan mengajaknya bicara. Dirasa kehamilannya akan ketahuan, ternyata Rick hanya mengungkapkan pendapatnya Sen bahwa baiknya pencarian Sophia dihentikan. Lalu sesaat kemudian, Beth memotong obrolan mereka karena Hershel ingin berbicara kepada Rick. Di sini, Hershel kesal karena kuda yang dipinjam Daryl ternyata tak izin kepadanya. Tak hanya itu, Jimmy keponakan yang ikut pencarian Sophia ternyata pergi tanpa seizin Hershel. Mengetahui si unek-unek sang pemilik rumah, Rick meminta maaf karena telah lalai terhadap peraturannya. Sementara itu, Daryl yang baru tersadar dari pingsannya berhalusinasi kalau kakaknya yaitu Marley muncul di hadapannya. Dalam kondisi lemas, Daryl hanya mendengar ocehan Marley yang menurutnya dia hanya dimanfaatkan oleh kelompok Rick sehingga dia lupa mencari keberadaan kakaknya.
Lalu sesaat kemudian, Daryl tersadar ada zombie bodoh yang menggerogoti sepatunya. Setelah berhasil menumbangkan 2 zombie, Daryl membuat kalung aneh yang berliontin telinga. Dan setelah cukup tenaga, dia kembali memanjat untuk segera mengabari teman-temannya apa yang telah dia temukan. Kita kembali ke kediaman Herschel. Baru juga reda emosinya, Herschel melihat dapurnya dipakai kelompok Rick tanpa seizinnya. Lantas dia menegur Maggie yang mengizinkan mereka memakai dapurnya agar memiliki batasan kepada orang yang baru mereka kenal. What's with the anti-Oakley routine? Andrea yang terobsesi dengan senjata api meminta kepada Del kali ini dia yang akan berjaga. Dan tak lama setelah itu, Andrea melihat seekor zombie berjalan ke arah mereka. Namun dia tak bisa memastikan karena siluet menghalangi pandangannya. Walker! Walker! You best let us handle this. Shane, hold up. Mendengar itu, Sen melarang Andrea menggunakan senapan untuk memastikan apakah itu benar-benar zombie. Namun Andrea yang sok-sokan ingin menunjukkan kemampuannya, bersiap-siap untuk menembaknya. Is that Daryl? Mengetahui itu Daryl, Rick dan yang lainnya hampir saja salah melihat. Namun tiba-tiba, tembakan Andrea menumbangkan Daryl. No! What on earth's going on out here? Setelah memastikan kalau peluru hanya mengenai pelipis, mereka segera menyelamatkan Daryl. Rick yang sempat melihat kalung kuping menyitanya karena takut ketahuan oleh Herschel. Namun sesaat kemudian, T-Dog memberitahu kalau Daryl telah menemukan boneka Sophia. I could have told you she'd throw you. Setelah dilakukan penjahitan dan kondisinya baik-baik saja, Rick keluar untuk memberitahu Lori. Del yang mendapatkan kabar kalau Daryl baik-baik saja, mengabari juga kepada Andrea. Namun setelah Rick pergi, Sen yang tak bisa memberi nasihat kepada Rick, memberitahu Lori untuk memujuk suaminya agar menyudahi pencarian ini. Singkat waktu ketika malam tiba, Carol membawakan makanan untuk Daryl dan berterima kasih kepadanya yang telah berjuang mencari anaknya. Carol juga mengundang Lori untuk makan malam, namun dia mendapati Lori sedang menangis sesegukan. Pada saat makan malam, suasana ruangan menjadi canggung ketika melihat wajah Herschel yang masih terlihat kesal. Glenn yang mencoba mencairkan suasana malah terlihat seperti dikacangin. Lalu tak disangka, tiba-tiba Maggie memberi surat untuk mengajaknya adu gabrut. Setelah membaca balasan dari Glenn, Maggie pun panik karena Glenn saat ini menunggunya di lumbung padi. Dengan segera dia menyusulinya karena ada sesuatu yang disembunyikan pada ruangan tersebut. Melihat banyaknya zombie yang terkurung di sini, Glenn yang ketakutan menyadari ada sesuatu aneh yang disembunyikan oleh keluarga Herschel. Dan bagaimanakah kelanjutan filmnya? Tunggu alur ceritanya di Behind Movie. See you later and bye.